Kenapa ini sholatnya berjauhan? Gitu kan ya? Kenapa nih sholatnya berjauhan? Kenapa sholatnya nggak rapat seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat, beliau kemudian sebelum memimpin sholat menghadap ke belakang dalam salah satu hadis, kemudian berkata pada para sahabat, luruskan sehingga lurus hati kalian. Jangan kemudian berbeda, ada rongga, ada tidak rapi sehingga bertentangan pula hati-hati kalian. Itu kata Rasulullah. Sehingga Rasulullah mengawasi soft para sahabat. Dan Al-Quran juga berkata bagaimana Islam itu diserupakan dengan sebuah tembok yang tersusun daripada bata-bata yang rapi, yang kemudian rekat satu sama lain, yang mereka saling melindungi satu sama lain, saling melengkapi satu sama lain. Ka'annahum bunyanum marsus, seperti mereka bangunan yang tersusun kokoh atau bata-bata yang tersusun kokoh. Nah, itu dikatakan di dalam Al-Quran. Lalu kemudian dikatakan, kenapa kamu nggak kayak gitu sholatnya? Kenapa kamu sholatnya sekarang berjauh-jauhan? Bahkan kemudian harus ada tangan. Jawabannya, ya kan kalau misalnya kita makan pete gimana? Kalau misalnya kita nanti makan apa lagi selain pete itu ya, bawang, gitu kan ya. Atau makan apa lagi tuh? Yang buah itu apa? Yang buah yang jengkol, itu kan ya. Lah kalau kita makan jengkol gimana? Bukannya itu mengganggu tetangga-tetangga kita sebelah kita lagi sholat? Itu dalih, bukan dalil. Dengan kata lain yang kayak gini-gini mengada-ada. Maka yang mengada-ada itu adalah dikatakan dalam salah satu hadis, segala sesuatu yang mengada-ada itu adalah kesesatan. Nah, bid'ah. Maka bid'ah adalah kesesatan karena dia mengada-ada selain daripada pendapat daripada Rasulullah. Nah, ini adalah definisi kemudian sesat. Sesat itu gampang. Kalau dia ditanya dalilnya apa, jawabannya kemana-mana. Ini bukan mazhab Syafi'i. Ini juga bukan mazhab Maliki. Ini juga bukan mazhab apalagi Hanafi, ini juga bukan mazhab Hambali, tapi ini mazhab siapa? Ini mazhab Hokage pertama misalnya. Ini mazhabnya kakeknya Tsunade misalnya kayak gitu. Nah, ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil, alias ini adalah jawaban yang sesat. Jawabannya aja sudah sesat, apalagi kemudian perbuatannya. Maka kita jadi tahu yang dinamakan sesat adalah sesuatu yang tidak punya dalil. Tapi apabila dia punya dalil, meskipun berbeda, dia tidak disampaikan atau dikatakan sesat. Contoh, ada yang sholatnya begini pas lagi tahiyat, ada yang sholatnya begini pas lagi tahiyat. Beda dong. Tapi ketika ditanya apa dalilnya, ada jawabannya. Hadis Rasulullah SAW begini. Yang begini juga ada jawabannya. Berarti pendapat ini adalah pendapat yang sama-sama dalil, bukan dalih. Yaitu bukan kesesatan. Ada yang sholat tarawehnya 23 rakaat, ada yang sholat tarawehnya 11 rakaat. Maka ini adalah kemudian sama, ada dalilnya juga, dan ini perbedaan yang bukan kesesatan. Nah, tapi ketika ditanya kenapa harus berbeda daripada yang lain, iya karena tafsirannya berbeda, karena tafsir Al-Quran itu perlu diperbarui. Lah, tapi kenapa harus nyari perbedaan? Karena kita tidak boleh cari persamaan. Ah, itu dalih namanya. Itu sama aja kayak orang-orang yang dia itu boleh ngomong apa saja, dan itu bukan dalil gitu loh maksudnya. Nah, sehingga apa bedanya antara orang-orang yang sesat dan yang tidak sesat? Orang yang tidak sesat punya dalil, orang yang sesat punya dalih. Itu aja. Gampang, tinggal tanya aja, ini dalilnya apa? Kalau tidak bisa dijawab, maka itu dalih. Nah, tapi itu tidak cukup dan tidak menarik untuk kita bicarakan sebenarnya. Kenapa? Karena ya itu hampir semuanya kita tahu dong. Gampangnya adalah ketika kita misalnya di kampus, banyak sekali kemudian hal-hal yang beragam orang cara mempelajari Islam. Kadang-kadang kita dipesankan ketika ke kampus, jangan ngaji sembarangan ya, nanti kamu masuk aliran sesat misalnya. Ya gampang, kita tinggal nanya, ini dalilnya apa? Kalau tidak ada dalil, ya berarti sesat. Tapi itu nggak menarik. Yang menarik adalah kok bisa di Indonesia yang mayoritasnya adalah Muslim, ada orang-orang yang sudah jelas-jelas mengganggu ketertiban, mengganggu orang-orang beragama dengan cara punya dalih untuk kemudian menghindari segala sesuatu yang bersifat syar'i. Dalil yang sudah sangat jelas-jelas dibantah, kemudian memberikan satu hal yang kontroversial yang membuat orang tuh bingung dengan agamanya sendiri, dan ini dibiarkan padahal sudah dalam tahapan sangat parah. Kita tahu misalnya
orang-orang wajar lah ketika mereka berpendapat, loh kayak HTI, kayak FPI, perasaan mereka nggak ngapa-ngapain, mereka sholatnya masih kiblat yang sama, sholatnya tetap kemudian rapat, sholatnya nggak ada beda dengan yang lain, nggak ada beda dengan NU, nggak ada beda dengan Muhammadiyah, mereka juga amalan-amalannya nggak ada yang beda, sholatnya nggak berjauh-jauhan, nggak ada cewek nyelip di situ misalnya, atau nggak ada orang-orang yang bukan muslim nyelip di situ, atau tidak terkait dengan misalnya ada banyak laporan bahwasanya ketika dia pergi ke satu pesantren lantas dia boleh untuk maling duit ibunya atau tidak mengakui ibunya sebagai seorang muslim gara-gara tidak berbaiat kepada yang keyakinan dia dan segala macam. FPI nggak gitu, HTI nggak gitu. Kok tiba-tiba FPI dan HTI dibubarkan? Sementara ada yang benar-benar berbeda banget daripada kemudian kebanyakan, bukan hanya berbeda daripada kebanyakan, nggak punya dalil. Yang punya hanya dalih. Tidak hanya itu, mereka kemudian memancing kemudian untuk kontroversi dan mempertahankan kontroversinya dengan sombong dan arogan tiba-tiba, dan berbicara juga tentang negara di dalam negara gitu kan ya. Tapi tidak diapa-apain. Di situ orang bertanya. Di situ yang menarik. Berarti jangan-jangan yang satu dibubarin karena ada beda kepentingan yang bukan kepentingan agama, yang satu lagi tidak dibubarkan, yang satu lagi dibiarkan juga karena ada kepentingan. Yang lucunya lagi adalah MUI gitu kan ya, yang di sini kemudian punya wewenang, walau lam bisawab, banyak kontroversi juga. Ada dari bagian MUI yang mengatakan ini sesat, ada bagian yang mengatakan ini nggak sesat. Padahal nyata-nyata ini nggak ada dalilnya. Nyata-nyata itu cuma dalih saja. Semua jawaban itu cuma dalih saja. Nah, itu yang menarik juga bagi kita. Artinya apa? Ya udahlah ya. Kalau kita berpikir tentang masalah kesesatan dan kita berpikir tentang masalah petunjuk, saya pikir itu sudah sangat jelas sekali bahwasanya petunjuk itu dari Allah, segala sesuatu yang namanya dalil yang sudah kita bilang tadi. Sedangkan kesesatan itu cuma pakai dalih, bukan dalil. Nah, sedangkan sekarang kita nggak bisa berbuat apa-apa, ya inilah. Kenapa kita tidak bisa berbuat apa-apa? Karena negeri kita itu tidak menstandarkan segala sesuatu berdasarkan dalil. Gitu loh. Nah, sehingga ketika ada orang berdalih dan tidak berdalil, it's fine. Kenapa? Karena memang negara kita juga tidak berstandarkan itu. Jadi ya gini loh. Kita bahas gini. Oh, itu ada satu kelompok nih tidak berdasarkan Islam yang benar. Ini membuat keresahan publik. Ini membuat hal-hal yang kontroversial dan segala macam. Lah, Anda protes kemudian ada kelompok. Lah, negaranya aja tidak berdasarkan Islam. Lah, bagaimana negara yang tidak berdasarkan Islam dia bisa kemudian untuk meluruskan orang-orang yang berdalih? Sedangkan dia juga belum ngerti dalilnya itu yang mana. Nah, jadi artinya ya kita nggak bisa, ya kayaknya we ask too much gitu ya. Kita minta terlalu banyak kalau seandainya yang kayak gini ya, yang pesantren-pesantren yang meresahkan, termasuk pemimpin-pemimpin yang meresahkan, yang mungkin terhubung dengan banyak sekali koneksi-koneksi yang lebih meresahkan, itu kan ya. Nah, itu we ask too much. Kita minta terlalu banyak untuk kemudian agar negara ini kayak meluruskan. Ini berlanjut lama lalu kemudian, dan ini bukan masalah baru, masalah lama, berlanjut terus lama, tiba-tiba dilupakan oleh orang dan tidak diselesaikan. Lah, kenapa? Ya karena balik lagi individual mungkin kita diajari dengan Islam. Secara kelompok mungkin kita punya kepedulian terhadap kelompok kita agar sesuai dengan Islam. Tapi kita harus tahu bahwasanya kita nggak bisa mempermasalahkan siapapun di dalam negara ini. Kenapa? Karena negara ini nggak berstandarkan dengan Islam. Maka wajar ketika dalam salah satu kesempatan lantas ada yang mempertanyakan, emang MUI itu punya kekuasaan apa? Emang MUI itu punya kewenangan apa sampai bisa menentukan orang yang sesat dan orang yang nggak sesat? Kenapa? Karena sesat dan tidak sesatnya ternyata bukan distandarkan dengan Islam. Sesat dan tidak sesatnya bukan distandarkan dengan dalil, ternyata juga dalih. Jadi dalih sama dalih ya klop. Sehingga yang punya dalil ya udahlah, minggir dulu lah. Itu aja kemudian bisa saya sampaikan supaya menambah juga kerisauan teman-teman sekalian, karena ini kerisauan kita bersama. Solusinya apa? Solusinya kita belajar. Kita belajar, kita dakwain kepada sebanyak mungkin orang supaya orang-orang tuh tahu dan paham serta sadar bahwasannya kalau tidak sesuai dengan dalil berarti cuma dalih, dan dalih itu pasti adalah sesat.
Dan cuma itu yang bisa kita lakukan, nggak ada yang lain untuk saat ini. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, memberikan kita kebaikan, dan senantiasa menunjukkan kita kepada jalan-jalan petunjuk, yaitu jalan-jalan yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan hanya dalih seolah-olah mengartikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tapi sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana yang Rasul ajarkan. Bukan pakai dalih, tapi pakai dalil. Assalamualaikum.